Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid dari absen 2 dari kelas 12 TKJ 1 akan menjelaskan tata cara membuat VoIP 2 router. Ya, kita mulai saja. Di sini kita butuh router 2811. Di sini kita sediain 2 router ya, karena kita bakal bikin VoIP 2 router. Lalu jangan lupa switchnya 296024TT. Lalu jangan lupa kita masukkan IP pon-nya. Di sini satu router kita membutuhkan IP pon-nya ada 3 ya. Lalu jangan lupa untuk menghubungkan router ke routernya. Nah, dari router ke router itu kita pakai kabel cross. Karena kenapa? Karena device-nya itu masih sama. Nah, dari router ke switch itu kita pakai yang strike. Mengapa? Karena switch dan router itu udah beda device. Makanya kita pakai yang strike. Begitu juga dari switch ke IP port, kita pakai yang strike. Jikalau semuanya sudah kita sambungkan, kita langsung setting ke CLI-nya ya. Kita enable, lalu kita configure terminal, lalu kita masuk ke interface 0/0 tersebut. 0/0 ini interface dari router ke router. Nah, kita masukkan IP-nya. IP-nya 10.10.10.1. Jangan lupa masukkan gateway-nya yang kayak biasa 255.255.255. Kita di sini pakai gateway kelas C. Lalu kita no shutdown atau kita singkat no SH. Ini gunanya biar kabel ini nyala ya, kabel sesama router ini nyala. Lalu exit, lalu kita masukkan interface 0/1. Ini dari router ke switch. Kita jangan lupa masukin IP-nya 192.168.1.1. Jangan lupa gateway-nya. Kita pakai gateway yang kelas C juga. Lalu no shutdown juga biar nyala. Lalu kita exit lagi. Lalu kita masukkan IP DHCP full voice, masuk ke pengaturan DHCP-nya ya. Jangan lupa kita masukkan juga network IP 192.168.1.0. Kenapa belakangnya 0? Karena ini kan network IP ya. Kalau network IP itu biasanya belakangnya 0 gitu. Lalu kita masukkan default router. Jangan lupa IP-nya, masukkan option 150 IP. Nah, seperti ini. Lalu exit. Lalu kita masuk ke IP DHCP exclude address. Jangan lupa masukkan IP-nya juga ya. Nah, lalu kita masuk ke pengaturan teleponi service. Ini pengaturan untuk mengatur IP pon tersebut. Nah, kita masukkan mark EPON. Mark EPON ini berapa banyak jumlah telepon yang bisa nyambung ke switch ya. Kita masukkan aja 3 karena di sini cuma ada 3. Max DN juga sama, ada berapa banyak, yakni 3. Lalu kita masuk ke IP source address. Kita masukkan sumber IP-nya. Ini sumber IP-nya tuh yang tadi tuh 192.168.1.1. Lalu kita auto assign. Auto assign ini mana aja telepon yang bisa saling nyambung gitu. Nah, di sini telepon yang bisa saling nyambung itu telepon 1 sampai 3. Nah, ini semua bisa nyambung, makanya kita masukin auto assign 1 to 3. Lalu exit. Lalu kita setting nomor teleponnya ya. Di sini iPhone DN1 kita masukin nomornya. Ini juga iPhone DN2 juga kita masukin nomornya. Biar gampang kita pakai nomornya, gampang aja 1001, 1002 gitu ya, biar gampang ingatnya dan gampang ngurutnya. Kalau udah, kita lakukan IP route. Kenapa harus kita lakukan IP route? Supaya dari router ke router ini bisa saling nyambung, makanya kita butuh IP route. IP route di sini kita tulis 192.168.2.0 255.255.255 10.10.10.2. Mengapa di sini ada 192.168.2.0 dan ada 10.10.10.2? Karena 192.168.2.0 tersebut adalah IP switch yang ada di seberang, dan 10.10.10.2 adalah router yang ada di seberang. Jadi
kita masukin yang ada di seberang itu. Terus kita lanjut, kita masukin dial peer voice 100 VoIP. Lalu kita masuk session target IPv4 10.10.10.2. Nah, ini target IP yang ada di seberang kita masukin. Lalu kita destination pattern 2.3. Nah, jangan lupa titik-titiknya itu dipakai ya. Ini penting, jangan lupa ya. Kalau udah kita exit. Lalu kita lari ke seberang. Nah, ini juga sama aja kayak tadi, cuma bedain IP-nya doang. Nah, ini sama kayak tadi 00, terus addressnya 10.10.10.2. Lalu jangan lupa gateway-nya ya, terus shutdown, terus exit, masukin juga interface 0/1-nya, IP address 192.168.2.1, jangan lupa gateway-nya, terus shutdown juga, exit, lalu IP DHCP full voice, lalu net 192.168.2.0. Seperti kata saya tadi ya, kenapa net itu belakangnya 0? Karena biasanya IP network itu belakangnya 0. Lalu masuk ke default router. Lalu kita masuk juga ke option 150. Lalu kita masuk ke IP DHCP exclude address. Lalu kita masuk ke telepon service untuk melakukan setting dari IP phone-nya, setting ke IP phone-nya ya. Nah, di sini MAC phone, MAC DN masih sama kayak tadi. Lalu IP source address-nya itu sumber IP-nya itu ya. Nah, ini sumber IP-nya 2.1. Port 2000, jangan lupa pakai port 2000. Lalu kita auto assign itu telepon mana saja yang bisa tersambung ya, 1 sampai 3. Lalu masukin iPhone DN1. Nah, ini kita masukin lagi nomor-nomornya ya. Kita pokoknya pakai nomor yang gampang aja, gampang diingat ya. Misalkan tadi kan di kelas yang sana kan 1001. Nah, ini kita mulai aja dari 2000, jadinya 2001 ya. Terus jangan lupa kita masukkan IP root 192.168.1.0 dan juga 255.255.255.0 dan juga 10.10.10.1. Seperti kata saya tadi, kenapa ini 192.168.1.0? Karena ini adalah IP switch yang di seberang, dan 10.10.10.1 adalah IP router yang ada di seberang. Nah, jangan lupa itu penggunaan IP router ya. Lalu jangan lupa dial peer voice 100 VoIP. Kita masukkan juga session targetnya, session target IPv4. Kita masukkan IP seberangnya 10.10.1. Lalu kita destination pattern 1.titiknya sampai 3, jangan lupa. Kalau udah kita exit, lalu kita setting di switch-nya. Kalau di switch itu gampang banget ya, di sini nggak terlalu banyak. Kita masuk ke N, terus config T, lalu kita masuk ke interface 0/1, yakni kabel yang terhubung ke router. Lalu kita switch mode terang, terus exit, terus interface range 0/2 sampai 24. Nah, fungsi dari interface range FA ini biar settingnya sekaligus ya, dari 2 sampai yang 24 gitu, so, sekaligus gitulah, nggak usah satu-satu. Lalu ini kita pakainya switch mode VLAN 1 biar semuanya itu pada di VLAN 1. Lalu kita exit, kita pindah ke switch yang di seberang. Kita masukkan kayak tadi config T, kita interface 0/1, ini kita jadiin terang. Nah, terus yang seberangnya kita yang satu lagi nya kita RA FA 0224, kita switch voice VLAN 1. Nah, exit. Kalau sudah, kita tinggal nyalain IP phone-nya. Nah, IP phone-nya kita nyalain. Emang sini agak memakan waktu ya,
Ini kalau masih kuning-kuning kita langsung cepetin aja, pencet yang bagian yang ini. Nah, biar cepat langsung hijau semua lah gitu. Nah, kita cek dulu nomor-nomornya udah masuk atau belum nih. Nah, ini udah masuk. Ini juga udah masuk. Dan ini juga udah masuk. Nah, kita lihat sebelahnya lagi. Nah, udah masuk. Ini juga udah masuk. Dan sebelahnya juga sudah masuk. Kalau semuanya udah masuk, nah coba kita telepon ke seberang. Coba nah ini nomornya 2002 kan. Nah ini nomornya 1001. Coba kita telepon yang nomornya 2002 ini. Nah, nyambung. Dan ini connected. Berarti sudah bisa nelpon ke VLAN yang ada di seberang. Kalau nelpon ke seberang aja udah bisa, biasanya yang masih satu router itu bisa juga. Nih, cobain. Nah, bisa kan? Yap. Sekian tutorial singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.